Deh, capek ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat tugas video yang diberikan oleh Bapak Musharyanto Sebagai guru matematika di SMA Negeri 9 Jeneponto. Yuk saksikan videonya. Ayo. Peluang kejadian majemuk ialah gabungan dari dua kejadian atau lebih, biasanya dihubungkan dengan kata atau simbolnya gabungan dan simbolnya irisan. Jenis kejadian majemuk terbagi atas dua bagian, yaitu 1. Kejadian saling jelas, 2. Kejadian tidak saling jelas. Jenis kejadian saling lepas adalah kedua kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Tiada angka atau sampel yang sama. Ciri-cirinya irisannya kosong. Rumus kejadian saling lepas yaitu ini. Contohnya melempar dadu. Kejadian A muncul angka 4. Kejadian B muncul angka 5. Yang artinya dalam sekali lemparan tidak mungkin ada angka 4 dan 5 muncul bersamaan. Kejadian saling bebas adalah dua kejadian A dan B. Dikatakan saling bebas jika muncul atau tidaknya kejadian A tidak mempengaruhi muncul atau tidaknya kejadian B. Dengan kata lain, A dan B memiliki keterkaitan tetapi tidak saling mempengaruhi. Rumusnya seperti ini. Ciri-cirinya biasanya terjadi pada benda berbeda, menggunakan kata hubung dan rumusnya perkalian. Contohnya, kejadian A, melempar dadu muncul angka 3, kejadian B, melempar koin muncul angka 4. Artinya, angka yang keluar di dadu tidak akan bikin koin menjadi gambar. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal kejadian saling bebas. Contoh soal yang pertama, dua dadu dilantunkan serentak satu kali. Misalkan A adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang jumlahnya 8, dan B adalah kejadian munculnya dua mata dadu yang hasilnya dikali 12. Maka selidikilah apakah A dan B saling bebas. Penyelesaiannya: A 26, 62, 35, 53, dan 44. Maka NA-nya adalah 5. B 34, 43, 62, 26, dan NB-nya adalah 4. Lalu A iris B sama dengan 62 dan 26. NA iris B sama dengan 2. NS-nya adalah 36. Maka PA kali PB sama dengan 5/36 kali 4/36, hasilnya 5/324. Lalu PA iris B sama dengan 2/36, hasilnya 1/18. Karena PA iris B tidak sama dengan PA kali PB, maka A dan B tidak saling bebas. Lalu contoh soal nomor 2. Dua dadu berwarna merah dan putih dilantunkan serentak satu kali. Misalkan A adalah kejadian munculnya angka 4 pada dadu merah, dan B adalah kejadian munculnya angka 6 pada dadu putih. Maka selidikilah apakah A dan B saling bebas. Penyelesaiannya: A sama dengan 41, 42 sampai 46, maka NA-nya adalah 6. B 16, 26, 36, 46, 56, dan 66, maka NB-nya adalah 6. A iris B sama dengan 48, NA iris B sama dengan 1, maka NS-nya adalah 36. Lalu PA kali PB sama dengan 6/36 kali 6/36, hasilnya 1/6. Contoh soal nomor 3. Soalnya, sebuah dadu dan dua buah uang logam dilantunkan serentak satu kali. Jika A adalah kejadian munculnya dua angka pada uang logam dan B adalah kejadian munculnya angka 5 pada mata dadu, maka selidikilah apakah dua kejadian tersebut saling bebas dan tentukanlah peluang A dan B. Penyelesaiannya: A
sama dengan AA1, AA2, AA3, AA4, AA5, AA6, lalu Na-nya sama dengan 6. B, AA5, AG5, GA5, GG5, lalu NB-nya 4. A iris B sama dengan AA5, Na iris B-nya 1. Lalu NS-nya 2 kali 2 kali 6 sama dengan 24. Maka PA kali PB sama dengan 6 per 24 kali 4 per 24, hasilnya 1 per 24. Lalu PA iris B sama dengan 1 per 24. Karena PA iris B sama dengan PA kali PB, maka A dan B saling bebas. PA gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang PA iris B. Lalu PA gabungan B sama dengan 6 per 24 tambah 4 per 24 kurang 1 per 24, hasilnya 3 per 8. Kita lanjut contoh soal yang nomor 4. Soalnya, misalkan A dan B adalah dua kejadian saling bebas, di mana A sama dengan 2 per 3 dan PB sama dengan 1 per 2. Maka tentukanlah A, B, dan C. Penyelesaiannya A. PA gabungan B sama dengan PA tambah PB kurang PA iris B. Maka 2 per 3 tambah 1 per 2 kurang 2 per 3 kali 1 per 2. Lalu 4 per 6 tambah 3 per 6 kurang 2 per 6, yang menghasilkan 5 per 6. Lalu B, PA iris B pangkat C sama dengan 1 kurang PA iris B. 1 kurang PA kali PB sama dengan 1 kurang 2 per 3 kali 1 per 2. Hasilnya 1 kurang 1 per 3, lalu hasilnya 2 per 3. Dan C, PA pangkat C iris B sama dengan PA pangkat C kali PB. Maka 1 kurang PA kali PB sama dengan 1 kurang 2 per 3 kali 1 per 2 sama dengan 1 per 3 kali 2, 1 per 2, hasilnya 1 per 2. Lanjut ke contoh soal nomor 5. Dua orang sahabat, Amir dan Budi, bermaksud mengikuti ujian untuk masuk perguruan tinggi. Jika peluang Amir lulus 3 per 4 dan peluang Budi lulus 1 per 3, maka tentukanlah peluang A dan B. Jawabannya, jika PA adalah peluang Amir lulus dan PA sama dengan 3 per 4, maka PA pangkat C sama dengan 1 kurang 3 per 4 sama dengan 1 per 4. Jika PB adalah peluang Budi lulus dan PB sama dengan 1 per 3, maka PB pangkat C sama dengan 1 kurang 1 per 3 sama dengan 2 per 3. Maka A, PA pangkat C iris B pangkat C sama dengan 1 per 4 kali 2 per 3 sama dengan 1 per 6. Lalu B, PA iris B pangkat C sama dengan 3 per 4 kali 2 per 3 sama dengan 1 per 2. Lanjut ke contoh soal nomor 6. Dalam sebuah kelas terdiri 30 siswa, di mana 16 orang diantaranya menyukai olahraga dan 12 menyukai seni, serta 6 orang siswa tidak menyukai keduanya. Jika ditunjuk seorang siswa secara acak dalam kelas itu, tentukanlah peluang terpilihnya siswa A dan B. Jawabannya, kita akan mencari suatu persamaan terlebih dahulu. A tambah B tambah C tambah D sama dengan 30, maka persamaan 1. A tambah B sama dengan 16, persamaan 2. B tambah C sama dengan 12, persamaan 3. D sama dengan 6, persamaan 4. Maka A dari 1, 2, 4 diperoleh A tambah B tambah C tambah D sama dengan 30. 16 tambah C tambah 6 sama dengan 30.
jadi C sama dengan 8. Dari 3 diperoleh B tambah 8 sama dengan 12. Jadi B sama dengan 4. Jadi PA sama dengan 4/30, lalu hasilnya 2/15. B dari 2 diperoleh A tambah 4 sama dengan 16. Jadi A sama dengan 12, sehingga PB sama dengan 12/30 sama dengan 2/5. Lalu contoh soal terakhir, yaitu nomor 7. Soalnya di suatu wilayah dilakukan survei terhadap kepemilikan TV dan kulkas. Hasilnya ternyata 25% dari penduduk di wilayah tersebut memiliki TV saja, alias tidak punya kulkas. Dan 40% memiliki kulkas saja, tidak mempunyai TV. Sedangkan 20% penduduk tidak memiliki keduanya. Jika dipilih seorang penduduk secara acak, tentukanlah peluang penduduk tersebut yang memiliki TV di rumahnya. Pertama-tama kita akan mencari persamaannya terlebih dahulu. A tambah B tambah C tambah D sama dengan 100, persamaan 1. A sama dengan 25, persamaan 2. C sama dengan 40, persamaan 3. D sama dengan 20, persamaan 4. Dari 1, 2, 3, dan 4 diperoleh A tambah B tambah C tambah D sama dengan 100, maka 25 tambah B tambah 40 tambah 20 sama dengan 100. Jadi B sama dengan 15. Jadi banyaknya penduduk yang mempunyai TV sama dengan A tambah B sama dengan 25 tambah 15 sama dengan 40 orang. Sehingga PA sama dengan 40/100 sama dengan 2/5. Maka yang mempunyai TV yaitu 40% penduduk. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi kejadian majemuk saling lepas. Nah, contoh soal yang pertama adalah 2 buah dadu dilenturkan serentak 1 kali. Jika A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang habis dibagi 5, dan B adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 4, maka tentukanlah peluang. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. E sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. NS sama dengan 6, A sama dengan 5, dan NA-nya sama dengan 1. B sama dengan 4, NB-nya sama dengan 1. Karena A dan B saling lepas, maka PA irisan B sama dengan 0. PA gabungan B sama dengan PA tambah PB. PA gabungan B sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Kemudian PA gabungan B sama dengan 1/3. Lanjut ke soal nomor 3. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilanturkan serentak 1 kali. Tentukanlah peluang munculnya angka 3 pada dadu merah dan angka 5 pada dadu putih. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. A sama dengan 31, 32, 33, 34, 35, dan 36. NA-nya adalah 6. B sama dengan 15, 25, 35, 45, 55, dan 65. NB-nya adalah 6. A irisan B sama dengan 35 dan NA irisan B sama dengan 1. Karena A dan B tidak saling lepas, maka PA gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Kemudian PA gabungan B sama dengan 6/36 ditambah 6/36 dikurang 1/36 sama dengan 11/36. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam sebuah keranjang terdapat 4 buah apel merah dan 4 buah apel hijau. Jika diambil 3 buah apel secara acak dari dalam keranjang tersebut, tentukanlah peluang terpilihnya 2 apel merah dan 2 apel hijau. Jawabannya, misalkan A adalah kejadian terambilnya 2 apel merah dan B adalah kejadian terambilnya 2 apel hijau.
maka A dan B saling lepas sehingga PA irisan B sama dengan 0. Lanjut ke soal nomor 5. Sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 2 bola biru. Kantong lain berisi 3 bola merah dan 1 bola biru. Jika sebuah bola diambil secara acak dari salah satu kantong, maka tentukanlah peluang terambilnya bola biru. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. P1 biru sama dengan P1 biru pada kantong pertama atau pada 1 biru pada kantong kedua. P1 biru sama dengan P1 biru pada kantong pertama ditambah P1 biru pada kantong kedua. P1 biru sama dengan 1/2 dan 2/7 ditambah 1/2 dan 1/4. P1 biru sama dengan 15/56. Soal nomor 1. Dua buah dado dilantunkan serentak satu kali. Peluang munculnya dua mata dado yang jumlahnya 5 atau 8 adalah. Penyelesaiannya, ruang sampel S sama dengan 36. Kejadian jumlah 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. N, A sama dengan 4. Kejadian jumlah 8, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. N, B sama dengan 5. Jadi, P, A irisan B sama dengan 4 tambah 5 per 36 sama dengan 9/36 sama dengan 1/3. Nomor 2. Sebuah dado dilantunkan satu kali. Peluang munculnya mata dado genap atau mata dado ganjil adalah. Penyelesaiannya, mata dado genap 2, 4, 6. Mata dado ganjil 1, 3, 5. Gabungan keduanya adalah seluruh sisi dado. Jadi P sama dengan 6/6 sama dengan 1. Nomor 3. Dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jika diambil 3 kelereng dari dalam jumlah kotak tersebut, peluang terambilnya 2 merah atau 2 putih adalah. Pertama, total kelereng ada 9. Banyak cara ambil 3. C 9, 3 sama dengan 84. 2 merah 1 putih. C 5, 2 kali C 4, 1 sama dengan 10 kali 4 sama dengan 40. 2 putih 1 merah. C 4, 2 sama dengan C 5, 1 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi P sama dengan 40 tambah 30 per 84 sama dengan 70 per 84 sama dengan 5/6. Nomor 4. 5 buah uang logam dilantunkan bersama-sama. Peluang yang muncul adalah 2 gambar atau 2 angka adalah. Penyelesaian, total ruang sampel sama dengan 2/5 sama dengan 32. 2 gambar C 5/2 sama dengan 10. 2 angka C 52 sama dengan 10. Jadi P 10 tambah 10 per 32 sama dengan 20/32 sama dengan 5/8. Soal nomor 5. 2 buah dado dilantunkan serentak satu kali. Peluang munculnya 2 mata dado yang jumlahnya habis dibagi 3 atau habis dibagi 4. Penyelesaiannya, habis dibagi 3 ada 3, 6, 9, 12. Dan N-nya sama dengan 12. Habis dibagi 4 ada 4, 8, dan 12. Dan N-nya sama dengan 8. Irisan 12, N sama dengan 1. P sama dengan 12 tambah 8 kurang 1 per 36 sama dengan 19/36. Jadi hasilnya P 5/9. Soal nomor 6. 2 buah dado berwarna merah dan putih dilantunkan serentak satu kali. Peluang munculnya 2 mata dado yang jumlahnya 4 dan hasil kalinya 4 adalah. Penyelesaiannya, jumlah 4 ada 1, 3,
2, 2, 3, 1. Hasil kali 4 ada hasil kali 4 1, 4, 2, 2, 4, 1. Irisan hanya ada 2, 2. N sama dengan 1. Jadi P 1/36. Nomor 7. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilantunkan serentak satu kali. Peluang munculnya angka 5 pada dadu atau gambar pada uang logam adalah, penyelesaiannya P angka 5 sama dengan 1/6. P gambar sama dengan 1/2. P 5 gabungan G sama dengan 1/6 tambah 1/2 kurang 1/6 kali 1/2 sama dengan 1/6 tambah 3/6 min 1/12 sama dengan 4/6 min 1/12 sama dengan 8/12 kurang 1/12 sama dengan 7/12. Nomor 8. Dua buah dadu berwarna merah dan putih dilantungkan serentak satu kali. Peluang munculnya angka 5 pada dadu merah atau angka 3 pada dadu putih adalah, jawabannya P angka 5 merah sama dengan 6/36. P angka 3 putih sama dengan 6/36. Irisan 5, 3 sama dengan 1/36. P sama dengan 6/36 tambah 6/36 min 1/36 sama dengan 11/36. Nomor 9, yaitu dalam sebuah kotak terdapat 10 buah bola merah dan 5 bola putih. Jika diambil 2 bola dari dalam kotak tersebut, peluang terambilnya 2 bola berwarna sama adalah, jawaban total bola sama dengan 15. Cara ambil 2. C 15 2 sama dengan 105. 2 merah. C 10 2 sama dengan 45. 2 putih. C 5 2 sama dengan 10. P 45 tambah 10 per 105 sama dengan 55 per 105 sama dengan 10 per 21. Terima kasih. 10. Dua buah dadu berwarna merah dan putih dilantungkan serentak satu kali. Misalkan A adalah kejadian munculnya angka 4 pada dadu merah dan B adalah kejadian munculnya angka 3 pada dadu putih. Maka A dan B adalah kejadian. Jawaban, hasil lemparan dadu merah tidak memengaruhi dadu putih. Nah, ini. Nomor 11. Dua dadu berwarna merah dan putih dilantungkan serentak satu kali. Misalkan A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu berjumlah 4 dan B adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang hasil kalinya 4. Maka A dan B adalah kejadian yang tidak saling bebas karena memiliki irisan anggota yang sama. Maka PA irisan B tidak sama PA kali PB. Nomor 12. Dua buah dadu berwarna merah dan putih dilantungkan serentak satu kali. Misalkan A adalah kejadian munculnya 2 mata dadu berjumlah 4 dan B adalah kejadian munculnya 2 mata dadu berjumlah 6. Maka A dan B adalah kejadian saling lepas. Jumlah 4 dan jumlah 6 tidak mungkin terjadi bersamaan. Yang ke-13. Pada soal nomor 12 di atas, nilai peluang majemuk P A gabungan B sama dengan N jumlah 4 sama dengan 3, N jumlah 6 sama dengan 5. P sama dengan 3 tambah 5 per 36 sama dengan 8 per 36 sama dengan 2 per 9. Terima kasih. Nomor 14. Dua buah dadu berwarna merah dan putih dilantungkan serentak satu kali. Misalkan A adalah kejadian munculnya angka 4 pada dadu merah dan B adalah kejadian munculnya 2 mata dadu yang jumlahnya 8. Maka A dan 8 adalah kejadian yang tidak saling lepas. Munculnya angka 4 pada dadu merah mempengaruhi peluang jumlah sama dengan 8. Yang ke-15. Pada soal nomor 14 di atas, nilai peluang majemuk P A gabungan B sama dengan PA sama dengan 6/36, PB sama dengan 5/36,
P A irisan B sama dengan 1/36. P sama dengan 6/36 tambah 5/36 min 1/36 sama dengan 10/36 sama dengan 5/18. 16. Sebuah dadu dan sebuah uang logam dilantungkan serentak satu kali. Misalkan A adalah kejadian munculnya pada uang logam dan B kejadian munculnya angka 3 pada dadu. Maka A dan B adalah kejadian yang saling bebas. Hasil uang logam dan dadu tidak saling mempengaruhi. Terima kasih. Ke-17. Misalkan A dan B adalah dua kejadian di mana peluang PA sama dengan 1/2 dan PB sama dengan 1/3 serta peluang majemuk PA gabungan B sama dengan 3/4. Maka A dan B adalah kejadian yang tidak saling bebas. Jika saling lepas, PA gabungan B seharusnya sama dengan 1/2 tambah 1/3 sama dengan 5/6. Karena hasilnya 3/4 beda, maka ada irisan tidak bebas. Yang ke-18. Misalnya A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas di mana PA sama dengan 1/2 dan PB sama dengan 1/3, maka peluang A atau B adalah PA gabungan B sama dengan PA tambah PB min PA irisan B sama dengan 1/2 tambah 1/3 min 1/2 kali 1/3 sama dengan 1/2 tambah 1/3 min 1/6 sama dengan 3 tambah 2 min 1/6 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. Terima kasih. Yang ke-19. Misalkan A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas di mana P A sama dengan 1/2 dan PB sama dengan 1/3, maka peluang A tetapi bukan B adalah PA saja sama dengan PA kali PB sama dengan 1/2 kali 1 min 1/3 sama dengan 1/2 kali 2/3 sama dengan 1/3. Thank you. Nomor ke-20. Peluang seorang kakek hidup dalam 5 tahun lagi adalah 1/3. Sedangkan untuk nenek 3/4 beberapa peluang dalam 5 tahun lagi kakek masih hidup, tetapi nenek sudah meninggal. Penyelesaiannya P kakek hidup kali P nenek meninggal sama dengan 1/3 kali 1 min 3/4 sama dengan 1/3 kali 1/4. Hasilnya 1/12. Alhamdulillah. Nomor ke-21. Sebuah mobil yang diuji mempunyai peluang gagal dalam ujian karena lampu 1/4, karena setir 1/2, dan karena rem 1/3. Peluang mobil itu lulus ujian adalah penyelesaiannya P lulus sama dengan P lampu oke kali P setir oke kali P rem oke. 3/4 kali 1/2 kali 2/3 sama dengan 6/24. Hasilnya 1/4. Selanjutnya nomor 22. Hasil survei dilakukan terhadap 50 siswa menyatakan bahwa 30 orang gemar matematika, 10 orang gemar fisika, tetapi ada 15 orang tidak gemar keduanya. Jika ditunjuk seorang siswa secara acak, maka peluang terpilihnya siswa yang gemar matematika dan fisika adalah penyelesaian. Suku matematika 30 sama suku fisika sama dengan 10, tidak suka 15. Suka keduanya 30 tambah 10 tambah 15 min 50 sama dengan 5. Hasilnya P sama dengan 5/50 sama dengan 1/10. Oke. Nomor 23. Dari 40 orang siswa, 30 diantaranya menyukai matematika, 18 orang menyukai fisika, dan 13 orang menyukai matematika dan fisika. Tidak dipilih seorang siswa secara acak, maka peluang terpilihnya siswa yang tidak menyukai keduanya adalah penyelesaian. Suka matematika sama dengan 30, fisika
sama dengan 18, keduanya sama dengan 13. Suka salah satu atau keduanya, 30 tambah 18 min 13 sama dengan 35. Tidak suka, 40 min 35 sama dengan 5. Hasilnya P sama dengan 5/40 sama dengan 1/8. Oke. Nomor 24. Dalam sebuah kelas terdapat 10 orang lelaki, di mana setengah di antaranya bermata coklat dan 20 orang wanita yang setengah di antaranya bermata coklat. Jika dipilih seorang secara acak, maka peluang terpilihnya orang yang bermata coklat atau dia seorang lelaki adalah penyelesaiannya. Total 30 lelaki sama dengan 10 mata coklat, 5 min 10 sama dengan 15. Selanjutnya nomor 24. Dalam sebuah kelas terdapat 10 orang lelaki, di mana setengah di antaranya bermata coklat dan 20 orang wanita yang setengah di antaranya bermata coklat. Jika dipilih seorang secara acak, maka peluang terpilihnya orang yang bermata coklat atau dia seorang lelaki adalah penyelesaiannya. Total 30 lelaki sama dengan 10, mata coklat sama dengan 5 tambah 10 sama dengan 15. Lelaki dan coklat sama dengan 5. Hasilnya P sama dengan 10 tambah 15 min 5/30 sama dengan 20/30. Hasilnya 2/3. Selanjutnya nomor 25. Hasil survei yang dilakukan pada suatu wilayah terhadap kepemilikan mobil dan sepeda motor diperoleh data sebagai berikut. 10% penduduk tidak memiliki mobil dan sepeda motor, 40% penduduk memiliki sepeda motor, 5% penduduk tidak memiliki mobil tetapi memiliki sepeda motor. Kalau dari wilayah itu diambil satu orang secara acak, maka peluang ia memiliki mobil tetapi tidak memiliki sepeda motor adalah penyelesaian. Punya motor saja 5%, punya motor dan mobil 40%, min kurang 50% sama dengan 35%. Punya mobil saja sama dengan 100%, kurang 10%, kurang 5%, kurang 35% sama dengan 55%. Selanjutnya nomor 25. Sebuah kantong berisi 5 bola merah dan 2 bola biru. Kantong lain berisi 3 bola merah dan 1 bola biru. Jika sebuah bola diambil secara acak dari salah satu kantong, peluang mendapatkan bola biru adalah penyelesaian. P kantong 1 sama dengan 1/2 kali 2/3 sama dengan 2/14. P kantong 2 1/2 kali 1/4 sama dengan 1/8. Total 2/14 tambah 1/8 sama dengan 8/56 ditambah 7/56. Selanjutnya nomor 27. Dari 10 butir telur yang akan dijual terdapat 2 butir telur yang busuk. Jika seorang ibu membeli 2 butir telur tanpa memilih, maka peluang ibu tersebut mendapatkan 2 butir telur yang baik adalah penyelesaian. Telur baik 8, cara ambil 2C 8,2 sama dengan 28. Total cara C 10,2 sama dengan 45. Hasilnya peluang sama dengan 28/45. Nomor selanjutnya adalah nomor 28. Kantong A berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Kantong B berisi 2 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Dari masing-masing kantong diambil sebuah kelereng. Peluang bahwa kedua kelereng yang diambil berwarna sama adalah penyelesaian. P keduanya merah sama dengan 5/8 kali 2/8 sama dengan 10/64. P keduanya putih sama dengan 3/8 kali 6/8 sama dengan 18/64. Total sama dengan 28/64 sama dengan 7/16. Baik, soal selanjutnya adalah dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih.
Dari kotak itu diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 bola putih adalah penyelesaiannya P. Tidak ada putih atau semua merah sama dengan C 4,3 per C 10,3 sama dengan 4 per 120 sama dengan 1 per 30. P minimal 1 putih sama dengan 1 min 1 per 30 sama dengan 29 per 30. Selanjutnya, dari 50 peserta tes masuk perguruan tinggi, diketahui 35 calon lulus matematika, 20 calon lulus fisika, dan 10 calon lulus matematika dan fisika. Jika ditunjuk seseorang peserta tes secara acak, maka peluang terpilihnya calon yang tidak lulus kedua mata pelajaran itu adalah lulus matematika, fisika, atau keduanya sama dengan 35 ditambah 20 dikurang 10 sama dengan 45. Tidak lulus sama dengan 50 dikurang 45 sama dengan 5. P sama dengan 5 per 50 sama dengan 1 per 10. Soal selanjutnya adalah dalam satu kotak terdapat 8 bola putih, 5 bola merah, dan 1 bola kuning. Akan diambil 3 bola merah sekaligus secara acak. Peluang terambilnya paling sedikit 1 bola merah adalah total bola sama dengan 14, bukan merah sama dengan 9. P tidak ada merah sama dengan C 9,3 per C 14,3 sama dengan 84 per 364 sama dengan 3 per 13. P ada merah sama dengan 1 dikurang 3 per 13 sama dengan 10 per 13. Selanjutnya nomor 32. Kotak A berisi 8 butir obat dengan 3 butir diantaranya cacat dan kotak B berisi 5 butir obat dengan 2 butir diantaranya cacat. Dari masing-masing kotak diambil sebutir obat dan peluang bahwa keduanya obat yang terambil itu cacat adalah P. Cacat A sama dengan 3 per 8, P cacat B sama dengan 2 per 5, P keduanya cacat sama dengan 3 per 8 kali 2 per 5 sama dengan 6 per 40 sama dengan 3 per 20. Soal nomor 33. Soalnya, dalam kantong A terdapat 10 butir telur, 2 diantaranya busuk. Dalam kantong B terdapat 15 butir telur, 3 diantaranya busuk. Ibu menghendaki 5 butir telur dari kantong A dan 5 butir telur dari kantong B yang baik. Peluangnya adalah, maka penyelesaiannya kantong A baik 8, C 8,5, C 10,5, maka 56 per 252, hasilnya 2 per 9. Kantong B baik sama dengan 12, C 12,5 per C 15,5 sama dengan 792 per 3003, hasilnya 24 per 91. Gabungannya 2 per 9 kali 24 per 91, hasilnya 48 per 819 sama dengan 16 per 273. Soal nomor 34. Soalnya, dalam sebuah kelas terdiri atas 30 siswa, di mana 16 orang diantara menyukai olahraga dan 12 orang menyukai seni, serta 6 orang siswa tidak menyukai keduanya. Jika ditunjuk seorang siswa secara acak dalam kelas itu, tentukanlah peluang terpilihnya siswa yang menyukai olahraga saja, tidak menyukai seni. Maka penyelesaiannya suka keduanya sama dengan 16 tambah 12 tambah 6 kurang 30, hasilnya 4. Olahraga saja 16 kurang 4, hasilnya 12. Peluangnya 12 per 30, hasilnya 2 per 5. Soal nomor 35. Soalnya,
Alibaba berhasil menemukan 2000 kunci dan satu buah peti dengan satu lubang kunci berisi harta karun. Hanya ada satu kunci dari 2005 kunci tersebut yang bisa membuka peti harta karun. Ia memberi tanda pada kunci yang telah ia gunakan untuk membuka peti harta karun, sehingga kunci yang telah ia gunakan untuk mencoba tidak akan digunakan lagi. Berapakah peluang tepat pada percobaan ketujuh ia berhasil membuka peti harta karun tersebut? Penyelesaiannya, total kuncinya 2005. 1 benar. Dicoba sampai ke 7. Kunci yang salah tidak dipakai lagi. Peluang benar di percobaan ke-7 sama dengan 1/2005 kurang 6 sama dengan 1/1999. Hasilnya 1/7. Soal nomor 36. Soalnya, satu huruf diambil secara acak masing-masing dari kata makan dan mandi. Peluang terambil dua huruf yang berbeda adalah penyelesaiannya. Makan sama dengan MAKAN 5 huruf. Huruf mandi sama dengan MANDI 5 huruf. Diambil satu huruf dari masing-masing kata. Total kemungkinan sama dengan 5 kali 5 hasilnya 25. Huruf berbeda dari makan MAKN, dari mandi MANDI, sama MAN 3 pasang. Berbeda 25 kurang 3 sama dengan 22. Peluangnya 22/25. Pilihan soal terakhir yaitu 37. Soalnya, Ali memiliki 11 koin perak dan 1 koin emas. Badu memiliki 12 koin perak. Secara acak, 8 koin diambil dari Ali, lalu diberikan kepada Badu. Kemudian dari 20 koin yang telah dimiliki Badu, diambil 8 koin secara acak, lalu diberikan kepada Ali. Berdasarkan kejadian ini, berapakah peluang koin emas pada Ali? Penyelesaiannya, Ali mempunyai 11 perak tambah 1 emas sama dengan 12 koin. Beli 12 perak, total perak 23, emas totalnya 24. Diambil 8 koin secara acak dan diberikan kepada Badu. Peluang koin emas pada Ali sama dengan peluang emas tidak terambil. Peluang emas tidak terambil sama dengan C 23,8 per C 24/8 sama dengan 16/24. Hasilnya 2/3. Ih, kok cuma mimpi sih? Kenapa nggak kejadian nyata aja? Sylvia, yang bikin tugas video yuk. Ayo. Kali P dan ini 6 1.